Berikutnya laki-laki Joshua Edward, Fakultas Ilmu Komunikasi. Silakan Joshua. Thank you Pak Andy dan teman-teman, karena ternyata pertanyaan saya jadi nih kesempatan buat nanya ke Kak Intan nih. Nah, dengar-dengar kan kemarin kan lagi viral tuh ya Kak Intan bertemu sama Lisa Blackpink. Nah, boleh nggak sih diceritain ke teman-teman yang terutama milenial, banyak yang cewek-cewek, pasti kan demen Korea banget. Boleh diceritain ceritanya gimana bisa ketemu sama Lisa Blackpink? Thank you. Emang sering ketemu Jisoo kan? Iya, emang sering ketemu kan? Betul, iya. Kebetulan Blackpink ya member. Waktu itu tahun 2019, sebenarnya cerita itu ketika aku sedang bosan di rumah sakit, aku memilih untuk nge-cover lagunya Blackpink. Waktu itu lagu Du 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 baru aja keluar. Namun waktu itu aku cuma nguploadnya di IG story. Tapi lama-kelamaan aku, waktu itu sempat ada trigger dari salah satu teman kampus. Intinya dia ngomong kalau, udahlah Tan, lo jangan kecapean, lo fokus aja ke pengobatan. Wah itu triggering banget buat aku. Di saat itu aku rasa, lo ngeramain gue gitu kan. Di dalam hati aku tuh kayak gitu, karena buat para penyintas atau orang dengan penyakit serius, kalau disuruh kayak gitu tuh rasanya seolah-olah lo statusnya cuma jadi pasien dan lo nggak bisa lebih dari itu. Jadi itu sangat amat tidak empowering sama sekali kayak gitu. Akhirnya ya udah aku post di IG feed, aku bikin caption. Jadi tujuan aku ngepost video aku dance dududu dengan infusan di jari itu sebenarnya buat ngasih tahu ke teman-teman aku kalau please lo jangan kayak gini ya ke teman-teman lo yang lagi sakit. Pun juga aku juga menghimbau buat sesama pejuang kanker waktu itu, meskipun lo lagi sakit, lo nggak apa-apa banget kok untuk tetap melakukan hobi segala macam, intinya kayak gitu. Terus upload, tiba-tiba besoknya rame tuh postingan, di repost sama banyak selebgram. Terus waktu itu momentumnya pas banget Lisa mau diundang ke Indonesia fan meeting pertama. Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak tahu Lisa mau diajak fan meeting pertama ke Indonesia. Momentumnya tuh kayak semesta sangat mendukung aja skenario itu semua karena viral. Terus yang membawa Lisa ke sini tuh di-mentionin sama netizen, ayo bawa Intan aja dong, bawa Intan kayak gitu. Dan iya waktu itu aku lagi di Pekanbaru karena menunggu 3 minggu sebelum aku wisuda, tiba-tiba datang nih timnya mereka, tim yang waktu itu mendatangkan Lisa ke rumah aku dan mereka ngasih tiket VIP. Selamat Intan, kamu akan ketemu sama Lisa. Terus kayak, hah gitu, kayak kaget banget kan, wow the power of netizen dan wow luar biasa banget ya. Dan akhirnya aku datang ke event itu di fan meeting Lisa. Awalnya aku mau dipertemukan di panggung kayak gini. Namun tiba-tiba berubah skenario. Bahkan yang ngebawa Lisa pun juga nggak tahu. Tiba-tiba ada perubahan skenario dari Lisa dan YG-nya sendiri yang minta. Kayaknya Lisa pengen sama tim YG-nya juga pengen ketemunya langsung di backstage. Karena mereka waktu itu ngeliat postingan aku. Terus mereka ngebacain captionnya aku. Dan mereka kayaknya tergerak, terharu atau kayak gimana, jadi kita ketemuin di backstage aja. Aku kaget kan, karena memang diantara ya aku suka semua member Blackpink dan ya bias aku Lisa waktu itu kan. Terus ya udah di backstage tiba-tiba Lisa datang tuh, Barbie hidup datang. Ya ampun kecil banget guys badannya. Bener-bener tuh Barbie hidup datang mendekat. Aku kan nge-freeze ya karena ya aku nggak tahu harus ngapain ya. Tiba-tiba dia datang terus dia meluk aku. Di situ baru aku peluk balik dong. Terus ya aku memberikan apresiasi sebesar-besarnya ke dia karena aku tahu kerja kerasnya dia. Terus dia juga salah satu dari Southeast Asian juga kan jarang di sana waktu itu. Terus ya segala macam. Terus dia ngapresiasi aku, dia bilang dance kamu bagus segala macam kayak gitu-gitu. Udah ketemu ngobrol 5 menit terus diajak foto bareng. Momen berharga itu aku berikan untuk apresiasi dia dan itulah yang terjadi. Terus aku publish lagi, viral lagi postingan aku ketemu sama Lisa. Baik, terima kasih Joshua. Kamu dapat buku judulnya Sukses dengan Berpikir dan Melakukan Tindakan Positif ya. Oke, juga t-shirt Kick Andy Goes to Campus. Terima kasih. Thank you banget Pak Andy, thank you banget Kak Lisa dan Kak Jerry. Iya. Kalisa. Bagaimana kondisimu sekarang? Atau Intan dulu cerita? Alhamdulillah kondisi aku. Nah tadi aku agak kaget waktu Kak Jerry cerita masuk ICU-nya Juli 2019 ya. Nah Juli 2019 itu aku dinyatakan remisi total waktu itu, sembuh dari kanker. Jadi aku ngerasa wow estafet kehidupannya menarik sekali. Bener. Seolah-olah kayak gitu iya karena
Aku waktu di tahun ke-6 itu tahun 2018 aku tuh udah ganti doa. Jadi doanya aku biasanya selalu ya Allah sembuhkan aku, pasti kayak gitu ya, semua orang sakit. Tapi karena setiap aku evaluasi selalu aja hilang di satu titik, muncul di titik lain, kayak gitu terus. Padahal aku udah melakukan semua pengobatan yang diberikan oleh dokter, udah 26 kali kemo, 70 kali radiasi, 5 kali operasi. Wah, kalau ditanya aku udah berapa kali tusuk, wah tidak terhitung seperti itu ya. Jadi aku di situ udah yang ya udah aku ganti doa. Di saat itu aku ngerasa kayaknya titik terpasrah dalam hidup aku ketika aku berdoa, ya Allah tolong bantu aku untuk bisa melewati ini semua dengan baik. Kalau memang for the rest of my life I have to do this, ini aku ngomong kayak gitu. Mampukan aku, intinya gitu. Jadi aku udah nggak berdoa buat sembuh lagi dan aku udah ganti mindset. Ya udah ke dokter, ke rumah sakit, kemo itu adalah salah satu rutinitas baru aku. Kayak ke kampus itu kan rutinitas mahasiswa. Terus juga atau misalnya makan, minum itu rutinitas makhluk hidup. Nah aku ke dokter juga aku jadikan itu rutinitas biar nggak jadi beban. Dan magically speaking tuh tiba-tiba di tahun 2019 waktu dievaluasi lagi. Dokter mulai ngelihat kalau wah udah mulai berkurang nih di titik-titiknya. 2019 awal aku udah dinyatakan setengah remisi alias setengah sembuh. Tapi ya udah dituntaskan tinggal 2 kali kemo lagi, mari kita lihat ya. Terus ya udah Juli aku cek lagi namanya PET scan untuk ngecek dari kepala sampai kaki kayak gimana. Di situ dinyatakan bahwa kamu udah remisi total alias sembuh total Intan, dan di situ dokternya pun juga kaget. Dokternya sekaget itu karena dia adalah orang yang ngelihat kondisi aku dari yang separah itu, dari lumpuh, dari benar-benar separah itu sampai tiba-tiba remisi total pun dia sempat bengong dulu gitu loh Bang, dia speechless, dia diem dulu. Aku pun juga yang aku udah nggak expect sejauh itu, seperti itu. Jadi itu benar-benar salah satu miracle sih dalam hidup aku. Selain ketemu Lisa ya, itu banyak banget ternyata miracle hidup aku. Karena gini teman-teman, kalau aja aku tuh remisi di tahun kedua atau tahun ketiga aku kanker, aku pasti nggak bakal ketemu Lisa deh. Kamu cuma ketemu Joshua aja. Mungkin, betul, belum tentu juga aku diundang ke sini. Kayak gitu kan, tapi bisa jadi Allah membuat aku tahan dulu ya Tan, di tahun ke-6 soalnya lo bakal gue temuin sama Lisa. Ternyata itu ya skenarionya, kalau aja aku lebih cepat sembuhnya, aku gak bakal ketemu Lisa. Tahun ini nanti di bulan Juli lagi aku akan kembali evaluasi, kalau semoga hasilnya bagus, doain ya teman-teman. Kita doakan ya. Amin, semoga bagus, kalau bagus ya aku udah 5 tahun cancer free, kayak gitu. Dan kamu isi hidupmu dengan hal-hal yang baik, yang positif ya, termasuk naik gunung, maraton itu? Iya, jadi waktu aku akhirnya udah bisa jalan, sebenarnya kan terapis aku sempat ngomong kalau ya kita nggak bisa menjamin kamu bisa akan jalan seperti normal ketika kamu dulu masih sembuh aja gitu, belum sakit kayak gitu. Tapi ya udah, aku emang anaknya suka membuktikan hal-hal yang menurut orang mustahil kayaknya ya. Kecenderungan aku kayak gitu dan diizinkan oleh semesta juga. Jadi aku coba pertama naik gunung waktu itu, alhamdulillah bisa. Terus habis itu kalau waktu lari maraton aku sebenarnya nggak suka banget lari. Karena aku selalu ngerasa aku capek kalau lari kayak gitu. Sekalipun aku suka dance, aku nggak suka lari. Tapi waktu itu diajakin karena kausnya adalah buat ngebantu Yayasan Pita Kuning, yang itu adalah yayasan untuk anak-anak kanker. Karena kausnya clear dan emang ya sebagai cancer survivor, aku punya solidaritas yang tinggi buat teman-teman kanker. Ya udah, aku daftar deh Borobudur Marathon. Dan itu tuh kan cut off time-nya tuh 2 jam. Aku tuh hamin 5 menit aja aku telat tuh aku udah gak dapat medali. Jadi aku tuh benar-benar hampir aja gak dapat medali, tapi aku berhasil finish di momen 5 menit hampir mau waktunya berakhir, dan ya aku berhasil untuk dapetin medali juga dan berhasil galang dana juga. Terus juga galang dananya Chief dan juga ngebantu buat teman-teman di Yayasan Pita Kuning. Waktu dulu tuh kayak gitu cerita lari aku. Wow, kita berikan aplaus ya. Kalau Jerry, akhirnya bagaimana dokter melihat kondisimu sekarang? Apa? Iya. Sebenarnya setelah waktu itu masih ada recovery berapa lama tuh nggak terlalu nggak selama itu juga ya, akhirnya recover. Cuma ada teman aku yang psikolog gitu ya, dia bilang sama aku bahwa it's not only physical recovery, tapi juga mental recovery yang bakal lo jalanin dan pastinya akan berjalan lebih berat. Ternyata itu benar banget. Jadi setelah aku sembuh berarti, setelah pulang, jadi aku total di rumah sakit 21 hari.
di ICU 13 hari, 9 harinya hilang gitu ya. 21 hari ke-21 aku pulang, berarti sekitar 3 minggu. Terus aku mesti di rumah kan. Nah di rumah itu juga masih nggak langsung gitu loh. Jadi kayak aku makan aja, ada kegiatan mengunyah, itu ngos-ngosan gitu. Atau jalan ke toilet, itu kan cuma deket doang gitu, nggak usah naik tangga, nggak usah yang berat, cuma ngunyah aja, itu hal simpel. Itu aku capek banget ngos-ngosan gitu. Jadi aktivitas aku cuma paling nonton Netflix waktu itu, atau baca buku tadi, tapi kan bosan lama-lama gitu ya. Atau ngeliatin sosmed, ya kan, ngeliatin sosmed yang isinya memang ya orang lagi memamerkan apa yang mereka capai kan. Mereka lagi kemana, mereka kerjanya apa, ketemu siapa gitu, dan itu membuat aku lumayan goncang banget gitu. Aku sempat nangis tiap hari karena aku ngerasa aku umur masih muda tapi udah selesai sampai sini gitu. Dan aku bilang ke papa juga kayak, ya ampun pak, aku kan cita-cita jadi kayak sekarang nih, sportcaster gitu ya bang. Terus aku ngerasa ya udah selesai sampai sini aja nih gitu. Cuma akhirnya dari support keluarga mereka bilang enggak, ini bukannya stop, ini pause doang. Pause, mengingat lagi badan seperti apa, kondisi tubuh sendiri, baru dilanjutkan lagi perjalanannya, petualangannya gitu. Aku tuh mau ajak sebanyak mungkin orang atau minimal ngasih informasi how to be sportcaster gitu. Jadi aku pengen dengan hidup aku tuh bermanfaat buat orang gitu, sebelum kita cuma diinget namanya doang gitu kan. Jadi aku ngerasa pas aku sakit, aku tuh nggak ngeh gitu, kayak kok berat banget nih buat aku gitu, buat aku ngejalanin mental recovery-nya, buat keluarga aku untuk bangkit dari ya soal finansialnya gitu ya, karena dulu parah banget gitu, hampir besar banget lah angkanya gitu. Jadi dan aku merasa aku dari awal karir sampai 2019, which belum lama sih, aku awal 2015, berarti 4 tahun itu ya hilang aja gitu. Semua yang aku kejar, semua apa ya, tabungan aku segala juga hilang kan. Tapi aku baru nggak sekarang gitu ya, ketika aku diberi kesempatan sama tim Kick Andy, terima kasih banyak aku ada di sini. Mungkin aku percaya banget the power of manifesting, aku percaya banget law of attraction gitu ya. Kalau kita ngomong apa, entah gimana Tuhan dan semesta akan mengabulkan itu dengan cara terbaiknya gitu. Nah mungkin aku mengalami hal kayak gitu, sebesar itu ends up-nya untuk duduk di sini untuk kasih tahu ke teman-teman gitu bahwa pentingnya istirahat kayak gimana, pentingnya work hard, play hard, istirahat kayak gimana gitu. Jadi yang lebih berat itu bukan yang meninggalkan tapi yang ditinggalkan gitu loh maksudnya. Apalagi kalau sakitnya kayak aku gitu. Kayak mereka tuh gak dapat warning sign-nya, tiba-tiba aku collapse dan bisa aja meninggalkan mereka kapanpun gitu. Termasuk teman-teman aku yang baru habis nongkrong sama aku gitu. Pas aku lagi meriang parah, ternyata panas aku 41 gitu ya kalau gak salah waktu itu. Itu udah parah banget. Itu tuh aku nonton Parasite, film Korea tau gak? Yang horor. Jadi aku meriang tapi nontonnya gitu. Gitu. Maksudnya itu karena aku udah janji sama temen aku gitu loh. Tapi abis itu aku collapse gitu di malam ya. Setelah aku tetap datang. Jadi itu bukti juga bahwa di hari aku nyari sekarat aja, aku masih ngeluangin waktu. Kan tinggal bilang gue sakit gitu kan. Nah itu yang kadang kita nggak peduli kita gimana gitu. Kita tuh nggak pernah ngerasain badan kita tuh sebenarnya gimana gitu. Itu yang akhirnya merepotkan banyak orang. Gitu sih. Baik. Gitu bang. Menolong orang wajib, baik, tapi memikirkan diri sendiri juga penting. Iya, self love ya. Bang. Kadang Baik. aku jadi dapat, iya, it's not selfish, it's self love. Itu penting banget sih. Terutama soal tadi ya mental health ya. Setelah aku alamin mental recovery yang bikin aku nangis tiap hari gara-gara aku ngeliat ini orang pamer doang ya. Maksudnya di sosmed kan pasti gitu kan, mereka post segala macam gitu. Aku berasa aku gagal nih udah, aku useless nih gitu. Walaupun mereka nggak maksud nyakitin aku, cuma aku kan liatnya gagal. Tapi ketika ya aku pelan-pelan menyelesaikan apa yang diri aku, recovery dengan baik, aku fokus ke diri aku, yang lain akan menyusul gitu. Dan ya itu, aku ngerasa kalau aku masih diberi kesempatan kedua, Intan diberi kesempatan kedua, atau mungkin banyak orang luar sana juga, aku rasa tugas kami buat dunia belum selesai gitu. Jadi baik. Manfaat yang bisa ditularkan gitu bang. Iya, sekali lagi kita berikan plus. Jerry, terima kasih. Intan, terima kasih udah berbagi ya dengan kita semua. Jadi kita dalam perjalanan hidup kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Intan dan Jerry. Sekali lagi kita berikan plus. Banyak sekali sekolah di daerah yang sudah ada yang hampir roboh, ada sekolah yang tidak ada jendela dan pintu misalnya. Lalu muridnya masuk dari mana, keluar dari mana itu?
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.